Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuk Syafanur dari kelas 13. Jadi, tujuan saya membuat video ini ingin memperbaiki nilai saya pada ulangan harian bab 2 menjadi warga negara yang baik poin A, B, dan C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan ketiga poin tersebut. Poin yang pertama tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. Poin yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan poin yang ketiga, posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Poin yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian tahu nggak sih definisi dari hak dan kewajiban? Oke, saya bantu jelasin. Jadi teman-teman, definisi dari hak adalah segala sesuatu yang kita miliki sejak dalam kandungan dan dari lahir, yang sifatnya tidak dapat diambil, dicabut, dan dirampas. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak harus dihormati dan dilindungi. Sedangkan definisi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang atau setiap warga negara yang apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat dilakukan di berbagai tempat yang olehnya diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan yang ketiga, alam pemuda atau alam masyarakat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Trisentra Pendidikan. Yang pertama adalah alam keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak. Di tempat inilah setiap anak mempelajari dasar-dasar kehidupan seperti sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah alam perguruan. Alam perguruan adalah tempat anak memperoleh pendidikan formal. Disinilah anak mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pembinaan intelektual dan sosial dari guru yang berperan langsung dalam membimbing siswa. Yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Lingkungan masyarakat dan organisasi pemuda dapat menjadi tempat anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan inilah, seorang anak dapat mengembangkan sikap, rasa kepemimpinan, kepedulian, dan pengalaman hidup. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah dan warga masyarakat. Menurut Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia. Peserta didik juga merupakan bagian dari warga sekolah yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut adalah beberapa contoh dari siswa sebagai warga sekolah dan warga masyarakat. Mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari guru, mendapatkan fasilitas sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan sekolah, mendapatkan rasa aman di lingkungan tempat tinggal, mendapatkan fasilitas umum, mengikuti kerja bakti, serta menghormati tetangga dan orang lain. Pelanggaran adalah tindakan melanggar aturan, norma, hukum, atau kesepakatan yang berlaku. Sedangkan pengingkaran adalah sikap atau tindakan tidak mengakui, menolak, atau tidak mau menerima suatu kenyataan, kebenaran, pernyataan, atau rasa tanggung jawab. Adalah bullying. Ini merupakan bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti. Adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Dampak dari bullying ini sangat besar loh teman-teman, karena bisa mengakibatkan si korban mengalami depresi, trauma, hingga penurunan semangat untuk belajar. Poin yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk atau bangsa berdasarkan tempat kelahiran yang memiliki hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang kedua adalah perundang-undangan yang dibawahi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah beberapa hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini adalah beberapa hak dan kewajiban berdasarkan peraturan tugas dan perundang-undangan. tanggung jawab warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat asas-asas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama adalah asas ius sanguinis. Asas keturunan atau ius sanguinis merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Misalnya seorang anak dilahirkan di negara Jepang yang mengandung asas ius sanguinis, berasal dari orang tua dari negara Indonesia. Maka dalam kasus ini, anak kedua tersebut akan adalah berkewarganegaraan asas ius Indonesia. Asas tempat kelahiran atau ius soli merupakan asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau tempat ia dilahirkan. Misalnya seorang anak lahir di negara Inggris yang menganut asas ius soli, dan orang tua anak tersebut berasal dari Amerika Serikat yang juga menganut asas ius soli. Maka dalam kasus ini, anak tersebut akan Selanjutnya berkewarganegaraan adalah apatride Inggris. dan bipatride. Yang pertama adalah apatride. Yang kedua adalah bipatride. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara di antaranya adalah menerapkan nilai Pancasila, menaati undang-undang, menaati peraturan lalu lintas, mampu menghormati dan mengayomi masyarakat, mengikuti. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara, warga masyarakat, dan warga sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.